Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Di sebuah rumah megah yang berdiri di pinggiran kota, tersembunyi taman yang luas dan indah. Di sana, bunga-bunga bermekaran dalam berbagai warna, dan pohon-pohon rindang memberikan keteduhan yang sempurna. Taman itu menjadi kebanggaan keluarga Arman, seorang pengusaha sukses yang dihormati di lingkungannya. Keluarga itu mempekerjakan Adnan, seorang pemuda sederhana berusia 25 tahun, untuk merawat taman tersebut. Adnan dikenal sebagai pekerja keras yang penuh perhatian terhadap pekerjaannya. Setiap pagi, ia menyapu daun-daun yang berguguran, memangkas tanaman, dan memastikan setiap bunga mendapatkan air yang cukup. Pada suatu pagi yang cerah, saat Adnan sedang memangkas mawar putih di sudut taman, ia mendengar suara lembut yang membuatnya menoleh. Di depannya berdiri seorang gadis cantik dengan wajah teduh. Dia mengenakan hijab berwarna lembut yang membuatnya tampak anggun. "Mas, bunga mawar itu bisa dipangkas lebih hati-hati? Saya sangat menyukai bunga-bunga ini," katanya sambil tersenyum. Adnan tertegun sejenak, merasa seperti terhipnotis oleh senyumnya. Gadis itu adalah Anissa, putri sulung Pak Arman. Dengan terbata-bata, Adnan menjawab, "Baik, Mbak. Saya akan lebih berhati-hati." Sejak saat itu, kehadiran Anissa menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu Adnan. Meskipun ia sadar betul bahwa mereka berasal dari dunia yang berbeda. Setiap kali Anissa keluar ke taman, ia membawa buku atau secangkir teh untuk menikmati pagi. Kadang, ia hanya duduk di bangku taman, membaca dengan tenang di bawah bayangan pohon, sambil sesekali memperhatikan Adnan bekerja. Adnan, yang biasanya fokus pada pekerjaannya, kini sering kehilangan konsentrasi setiap kali Anissa berada di dekatnya. Hatinya mulai merasa resah, namun ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Dia tahu bahwa membiarkan dirinya jatuh cinta pada Anissa adalah sebuah kesalahan besar. Namun, Anissa justru seolah menikmati kebersamaan mereka di taman. Suatu hari, ia datang membawa 2 cangkir teh dan duduk di dekat Adnan yang sedang mengatur pot bunga. "Mas Adnan, istirahat dulu. Saya lihat dari jendela, Mas belum berhenti sejak pagi," katanya sambil menyodorkan secangkir teh. Adnan ragu-ragu, tapi Anissa memaksanya duduk di bangku taman. Mereka berbicara tentang banyak hal, dari pekerjaan Adnan hingga buku-buku favorit Anissa. Dalam obrolan itu, Adnan mulai melihat sisi lain dari Anissa, bukan hanya sebagai anak majikan, tetapi sebagai gadis yang ramah, cerdas, dan rendah hati. Namun, kedekatan mereka mulai menjadi perbincangan di antara pembantu rumah tangga lainnya. Beberapa kali Adnan merasa diawasi oleh orang-orang di sekitar rumah itu. Gosip tentang kedekatan Anissa dan Adnan akhirnya sampai ke telinga Pak Arman. Suatu sore, Adnan dipanggil ke ruang kerja majikannya. Di sana, Pak Arman duduk dengan wajah tegas. "Adnan, saya mendengar kau sering berbicara dengan Anissa. Ingat, kau di sini untuk bekerja, bukan untuk mencari perhatian putri saya," katanya dengan nada penuh peringatan. Adnan hanya menunduk, merasa bersalah meskipun ia tahu hatinya tulus. "Maaf, Pak. Saya tidak bermaksud apa-apa," jawabnya pelan. Sementara itu, Anissa juga mulai merasakan tekanan dari keluarganya. Ibunya, Nyonya Arman, mulai menjodohkannya dengan Reza, anak dari rekan bisnis suaminya. Reza adalah pria mapan, berpenampilan menarik, dan memiliki masa depan yang cerah. Namun, hati Anissa tidak bisa menerima kehadiran Reza. Setiap kali Reza datang berkunjung, Anissa merasa tidak nyaman. Hatinya justru terpaut pada kesederhanaan dan kejujuran Adnan, seorang pria yang tidak pernah berusaha menjadi orang lain demi membuatnya terkesan. Pada suatu malam yang tenang, Anissa memberanikan diri menemui Adnan di taman. Ia tahu bahwa perbuatannya berisiko, tetapi ia tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. "Mas Adnan," katanya pelan, "saya tahu ini salah, tapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan saya. Saya tidak peduli apa kata orang, saya hanya ingin tahu,
apakah Mas merasa hal yang sama? Adnan tertegun mendengar pengakuan itu. Ia melihat keberanian di mata Anissa, sesuatu yang membuat hatinya tergetar. Mbak Anissa, jawabnya dengan suara bergetar, saya hanyalah tukang kebun. Dunia kita terlalu jauh berbeda. Tapi ya, saya juga mencintai Mbak Anissa. Mereka sadar bahwa hubungan ini akan penuh rintangan. Anissa berjanji akan berbicara dengan orang tuanya, meskipun ia tahu itu bukan hal yang mudah. Keesokan harinya, ketika Anissa mengutarakan perasaannya kepada ayahnya, keluarga Arman meledak. Ibunya menangis, sementara Pak Arman memandangnya dengan penuh kekecewaan. Kamu sadar apa yang kamu katakan, Anissa? Masa depanmu ada di tangan pria seperti Reza, bukan seorang tukang kebun, kata Pak Arman dengan nada tinggi. Namun, Anissa tetap teguh. Ayah, saya mencintai Adnan karena hatinya, bukan karena statusnya. Jika ayah memaksa saya menikah dengan Reza, saya tidak akan bahagia. Pak Arman memutuskan untuk memecat Adnan agar tidak ada lagi gangguan. Namun sebelum pergi, Adnan memohon kepada Pak Arman untuk memberikan satu kesempatan. Pak, katanya dengan suara penuh harapan, saya tahu saya tidak pantas untuk Anissa. Tapi, saya berjanji, jika diberi waktu, saya akan bekerja keras untuk membuktikan bahwa saya layak. Tolong, beri saya kesempatan. Pak Arman terdiam sejenak. Ia melihat ketulusan dalam mata Adnan, tetapi rasa gengsi dan tanggung jawab sebagai seorang ayah membuatnya tetap memutuskan untuk mengusir Adnan. Adnan pergi dengan tekad untuk mengubah hidupnya. Ia bekerja keras di perkebunan besar di luar kota, menghabiskan hari-harinya dengan belajar dan bekerja tanpa henti. Selama 3 tahun, ia mengirim surat kepada Anissa, menceritakan perjuangannya dan menjanjikan bahwa ia akan kembali sebagai seseorang yang lebih baik. Anissa, meskipun terus-menerus didesak untuk menikah dengan Reza, tetap setia menunggu. Surat-surat dari Adnan menjadi penguat hatinya di tengah tekanan keluarga. 3 tahun berlalu, dan pada suatu hari, Adnan kembali ke rumah keluarga Arman, tetapi bukan sebagai tukang kebun. Kali ini, ia datang sebagai pemilik usaha pertanian yang sukses, dengan penampilan yang jauh lebih percaya diri. Ia menemui Pak Arman dan melamar Anissa secara resmi. Pak Arman, katanya, saya tahu saya bukan pilihan yang ayah inginkan untuk Anissa. Tapi, saya telah bekerja keras untuk menjadi seseorang yang pantas berdiri di sisinya. Saya mohon, berikan saya kesempatan. Pak Arman, yang awalnya skeptis, tidak bisa mengabaikan perubahan besar dalam diri Adnan. Ia melihat tekad dan kesungguhan pemuda itu, sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh Reza. Akhirnya, Pak Arman memberikan restunya. Pernikahan mereka digelar di taman yang dulu menjadi saksi cinta mereka. Di bawah langit biru yang cerah, di tengah harum bunga-bunga yang bermekaran, Adnan dan Anissa bersatu dalam ikatan yang kuat. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati mampu melewati rintangan terberat sekalipun. Bagi mereka, perbedaan status sosial bukanlah penghalang, melainkan tantangan yang harus dihadapi bersama. Kini, mereka menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan, menghargai setiap momen yang mereka miliki, dan selalu mengingat bahwa cinta, jika dijaga dengan ketulusan, akan selalu menemukan jalannya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.